Nah, sekarang kita ketemu lagi di bagian 4, yaitu kondisi if, else, dan switch. Ya, uh, oke, kondisi pada sebuah bahasa pemrograman digunakan untuk mengontrol jalannya sebuah program. Contoh seperti saat kita naik lift, jika kita menekan angka 1 pada tombol dalam lift, maka lift akan berpindah ke lantai 1. Jika kita tekan angka 2, maka lift akan naik ke lantai 2 dan seterusnya. Ya. Jadi ini memang untuk percabangan lah ya. Nah, di Go itu ada dua ya buat ngatur kontrol program. Dia ada if else sama ada switch case. Nah, dia ada tiga keyword ya di Go. Itu ada untuk if else itu ada if, ada else, dan else if. Nah, kondisi else, if else akan menyeleksi nilai yang bertipe boolean. Jadi true false. If A lebih, misalkan di sini Ujang Aldo, Ujang 20, Aldo 10. Kalau Ujang lebih besar dari Aldo gitu ya skornya, maka Ujang menang. Nah, itu dia tipe boolean true false. Nah, itu bisa jika ingin membandingkan dua nilai atau lebih selain bool, kita perlu merubahnya menjadi value dengan tipe boolean dengan menggunakan operator pembanding. Operator pembanding tuh yang itu ya, nih. Nah, jadi ini untuk yang lebih kompleksnya dia ada else if, else. Selain itu, jika Aldo lebih besar dari Ujang, maka Aldo menang. Dan else seri, selain Ujang menang atau Aldo menang, ya ada kemungkinan yaitu seri. Oke, contoh if else ya. Kita sekarang misalkan bandingin skor. Misalkan ada skor kuis, pesertanya Ujang dan Aldo. Nah, jika Ujang skornya lebih besar dari Aldo, maka di sini ya, maka Ujang menang. Oke, kita coba jalanin. Sorry, kita save dulu. Baru kita jalanin, Ujang menang ya, karena skor Ujang lebih besar daripada skor Aldo. Oke, sekarang kita buat. Tapi kalau misalkan dibalik ini, nah, ini nggak ngeprint apa-apa deh. Oke, itu kita bikin kondisi kedua. Else if daripada Aldo, maka print Aldo menang. Selain itu, else printnya adalah seri. Oke, kita save apakah benar. Aldo menang. Nah, sekarang kita buat sama nih dua-duanya. Oke, dia masuk ke seri. Nah, variabel temporary atau sementara pada if else. Nah, di Golang ini ada variabel sementara ya. Jadi dia itu scope-nya di sini ya. Kita generate kita bikin si variabelnya di if-nya, di kondisi if-nya, dan bisa dipakai di kondisi if ini aja scope-nya. Di luar dari kondisi if ini nggak bisa dipakai. If else ini ya. Ya gini kan if. Nah, ini dipakai lagi di else if, selisih kurang dari 0, rugi. Di sini dipakai, di sini dipakai. Tapi di luar dari ini selesai if else ini dia nggak bisa dipakai karena dia langsung dihapus lah si variabelnya.
Nah, dia hanya bisa ini ya, dia deklarasikan dengan titik 2 sama dengan. Terus untuk pembatas dari si kondisi dan temporary variable ada titik koma. Jadi kita di sini ada deklarasi si variabel temporary, di sini ada kondisinya. Harga beli HP 3000, harga jual HP-nya 2000. If, nah ini kita buat if, terus kita bikin variabel selisih. Nah, jadi ini adalah pengurangan dari harga jual dan harga belinya. Jadi untuk lihat dia selisihnya berapa, plus atau minus, untung atau rugi. Nah, jika selisihnya positif, berarti dia untung. Itu ya. Untung. Kalau selisihnya nih kurang dari 0 atau negatif, dia rugi. Nah, selain itu berarti untung enggak, rugi enggak. Jadi kita bisa tulis tidak untung gitu ya. Nah, kita coba apakah bisa dengan temporary. Oke, karena 2000 dikurang 3000 1000, maka dia rugi ya. Dia untungnya minus 1000. Let's say kalau kita balik, harga beli 2000 dijual 3000 gitu ya. Nah, ini harusnya untung ya. Oke, berarti kita di sini buktikan bahwa ini works ya. Kita bisa pakai buat kondisi di sini maupun di else tidak untung. Catatan pada kondisi if else. Nah, sorry. Itu ada if else pada Go tidak mendukung ternary condition seperti kayak gitu ya. Ada tanda tanya dan titik 2. Ini kalau di bahasa pemrograman C atau Java itu ada. Walaupun ini base-nya ngambil dari C, cuma dia tidak support ternary condition. Mungkin untuk menghilangkan uh, kebingungan ya, supaya lebih mudah dibaca. Jangan kalau kayak gini dia ada kondisi kayak gini, terus kalau true dia ini, kalau false dia yang ini 20, print 20. Nah, kondisi if else pada Go harus menggunakan kurung kurawal untuk statementnya. Beda dengan di bahasa pemrograman C, dia yang dikasih kurung itu tapi bukan kurung kurawal ya. Kurung itu si kondisinya. Tapi si statementnya bisa nggak pakai kurung kurawal karena bisa untuk yang sebaris ya. Meanwhile kalau Go si kondisinya nggak dikurungin tapi statementnya dikasih kurung kurawal. Nah, simbol ini setelah kondisi harus pada satu line yang sama. Yang dia untuk scope statementnya itu harus setelah di satu line yang sama dengan si condition if-nya. Lalu untuk simbol else harus satu line dengan kurung kurawal tutup dan buka ya. Kalau enggak dia nanti error. Nah, ini untuk ternary dia nggak bisa ya. Ya misalkan kayak gini, kita buat satu method ternary if harga jual beli HP lebih besar dari harga beli HP lebih besar dari harga jual HP. Nah, ini terus kita kasih tanda tanya fmt print line x fmt nah dia langsung autocomplete nggak jalan juga karena dia memang nggak support ini ya, nggak bisa. Oke, sekarang tentang dia harus sejajar. Oke, let's say ini nggak sejajar ya. Kita enter di sini, bisa nggak?
Dia merah ya, kayak gini. Tapi kalau kita save, oh dia masih merah nih, nggak auto format ya, karena dia memang secara sintaks sudah salah. Oke. Nah, statementnya dia harus kayak gini, dan si kurung awal bukanya mesti sejajar dengan kondisinya. Terus uh, nah, uh, dan dia kalaupun else juga harus sama ya. Dia harus sejajar si start else-nya. Contoh kalau ini kita gini, dia nggak mau. Dia mesti sejajar. Ini dia akan error. Oke, sekarang yang if else sudah kita bahas, kita lanjut ke switch case. Switch case ini digunakan untuk mengatur alur program yang memiliki banyak kondisi yang berfokus pada satu nilai. Nah, untuk di sini kita fokusnya ke nilai hewan dengan huruf atau si variabel barang ya. Kita fokus ke sini. Nah, ini kalau kita lihat yang kiri, dia kalau si variabel hewan dengan huruf ini value-nya A, maka dia akan print ayam. Kalau B, bebek, dan seterusnya. Nah, dia juga si case ini bisa uh, memberikan uh, untuk beberapa value ya, kasih kondisi buat beberapa value. Jadi dalam maksudnya kalau barangnya sama dengan baju, t-shirt, kemeja, jaket, berarti dia masuknya dia akan ngeprint atasan gitu ya. Nah, kalau si barangnya ini celana, CD, boxer, legging atau jeans, dia masuknya bawahan. Nah, selain dari item yang ada di case pertama dan kedua, itu masuk ke dalam kategori lain-lain. Oke, untuk switch case ya, switch case dengan yang tadi ya, hewan dengan huruf, D misalnya. Switch hewan dengan huruf sorry, ini ya, kan case-nya pertama A. Hewan dengan huruf A, dia itu adalah misalkan ayam. Oke, lanjut. Case, kita langsung ketik aja, ntar dia otomatis dia auto, nah, dia tabnya mundur sendiri, auto format. Terus kita ketik fmt print line, bebek. Oke, kita coba cek, dia harusnya nggak cetak apa-apa ya. Ya, nah sekarang kalau kita ganti A, dia jadi ayam. Ya, kalau B, dia jadi bebek. Nah, kita juga bisa multiple ya. Misalkan yang tadi ini ya, barang t-shirt. Switch. Yang kita akan lihat value barang, case-nya itu misalkan di baju, lalu t-shirt, lalu kemeja gitu ya, atau jaket, dia masuk sebagai atasan. Ya, misalnya sini kita buat deh kategorinya. Nah, di sini kita pindahin keluar, kita cetak si kategori. Nah, kita set di sini kategorinya sama dengan atasan. Oke, case berikutnya ada celana, ada
jeans, ada legging, dia masuk ke dalam kategori bawahan. Nah, selain itu masuknya, defaultnya. Selain itu kategorinya masuk lain-lain. Ya, oke, jalanin. Hup, atasan karena ada t-shirt. Oke, misalkan lain-lain. Lain-lain, misalkan legging. Bawahan, kalau dia kalung, lain-lain ya, aksesoris. Oke. Nah, switch case dengan gaya if else. Nah, switch case di sini juga bisa eh, nggak ada variabelnya. Kalau ini kan dia ada satu nilai yang kita jadiin acuan ya. Meanwhile, kalau yang ini dia nggak ada nilai yang jadi acuan. Jadi kalau yang tadi ini si hewan dengan huruf sama dengan A, true gitu ya. Jadi antara nilai yang ini di compare dengan si yang case-case ini. Meanwhile switch, dia itu kondisinya langsung di case-nya. Jadi yang dibandingkan langsung value di sini, value di sini, dan dia bisa ada default value. Jadi ini mirip kayak if, if, else if, terus ini else default. Nah, dia bisa dituliskan kayak gini langsung ya, atau dia bisa di dalam kurung kurawal. Ini mungkin untuk readability juga. Nah, switch juga bisa digunakan dengan gaya if else ya. Jadi misalkan kayak gini ya, tapi kita di sini nggak kita pasangin lah, let's say. Tapi di sini kita bikin. Tapi ini akan jadi cukup rumit ya. Misalkan barangnya sama dengan t-shirt tadi. Kayak di atasan, kalau ini celana. Kalau di bawahan, selain itu gini. Nah, seperti ini juga bisa lain-lain, tapi dia kalau buat banyak kondisi jadinya jadi jatuhnya kayak berulang-ulang ya. X-nya itu ya default juga bisa kita bikin seperti ini ya, kategori lain-lain. And X, nah ini juga works, walaupun sebenarnya kayak gini pun juga nggak masalah sih. Bawahan, nah, jadi 2 kali nyetak bawahan nih. Ini lebih ke readable. Oke, selanjutnya ada kondisi bersarang atau nested condition. Kondisi bersarang ini adalah jika di dalam kondisi ada kondisi lagi. Jadi satu kondisi, habis itu dicek lagi kondisi berikutnya, lalu dicek lagi, itu nested condition. Nah, di sini kita bisa lihat dia compare 3 value antara skornya si Aldo, Ujang, dan Bambang. Nah, kalau case yang pertama ini pakai switch case ya, dia ada ngecek jika Aldo skornya lebih besar dari Ujang, maka dia akan ngeprint Aldo lebih tua. Lalu dia cek lagi, Bambang lebih tua dari Aldo nggak? Nah, karena dia lebih tua, jadi dia ngeprint lagi tuh, Bambang lebih tua. Jadi dia ada, setelah ngecek di sini, dia ada switch case lagi di sini. Switch case-nya bersarang. Kalau ini if else-nya yang bersarang. Tapi resultnya sama.
Nah, kondisi bersarang ini dia kita buat 3 pemain nih sekarang, Aldo, Ujang, Bambang. Oke, ini lebih ke umur, sir. 40, 30, 60. Nah, sering kita lihat case-nya kalau Aldo lebih besar dari Ujang, maka gini ya, verti print line Aldo lebih, ya let's say ini deh, kita buat satu tertua gitu ya. Nah, di sini kita ada ngeprint value tertua. Sorry, ini string. Nah, di sini kita bisa set tertuanya. Sorry. Iya, tertuanya ini aja. Artinya paling tua gitu ya. Tertuanya berarti kalau di sini jadinya kan Aldo. Terus dicek lagi, misalkan tambahin another case ya, switch. Tapi mesti pakai switch lagi. Kayak gini. Case Bambang terus daripada Aldo, maka tertuanya adalah Bambang. Kayak gini. Oke. Terus kita bisa cek di sini, maka dia kan nulis Bambang paling tua ya. Bila saya kita di sini 100, maka dia akan berarti di sini tertuanya Aldo. Aldo paling tua. Oke, nextnya dia ada satu keyword yang unik. Ya, kalau dibandingkan dengan bahasa yang Java, C, C++ gitu ya, dia ada istilah fall through. Jadi adalah salah satu keyword pada Go yang memberikan instruksi untuk menjalankan statement case di bawahnya di dalam kondisi switch case. Oke, fall through cuma bisa dipakai di dalam switch case ya. Kalau bahasa pemrograman yang tadi kayak C, Java gitu ya, itu biasanya dia kalau case itu kalau dia memang scope-nya code ini hanya mau dijalankan ketika masuk ke dalam case ini, maka yang ini itu di bawahnya nanti ada break. Tandanya setelah dia ngejalanin perintah ini, dia harus keluar dari kondisi. Nah, kalau si Go, dia otomatis tanpa dikasih break, dia langsung keluar dari si statement switch case-nya. Nah, jadi kalau di bahasa pemrograman yang lain itu dia kalau nggak dikasih break, dia lanjut nih. Misalkan ini nggak ada fall through ya, dia langsung FMT print. Nah, ketika dia masuk kondisi yang ini, maka yang ini dan yang di bawahnya dan yang di bawahnya akan otomatis ke execute. Itu switch case di bahasa pemrograman lain. Tapi kalau di Go untuk bisa kayak gitu kita mesti kasih perintah keyword fall through di bawahnya. Jadi dia akan fall through ke statement yang ada di bawah, di case yang bawah, terus dia akan fall through lagi ke yang bawah. Jadi ini kalau di print jadinya nyambung ya, 0, 1, 2, 3, 4 terus sambung nyampe ke 15 dan seterusnya. Berikutnya itu fall through ya. Fall through itu, nah
Ini kalau misalkan ada fall through seperti ini, terus di sini juga ada, dia akan kecet. Sorry, dia akan. Nah, kalau misalkan ini kan nggak terlalu kelihatan ya, karena dia ketiban oleh value ini dan ini gitu ya. Nah, tapi kalau seperti ini, kita bisa lihat dia kecetak 3 kali, atasan, bawahan, dan lain-lain. Ada ke sini, nyetak ini, terus ke sini, terus ke sini. Nah, lihat kalau dia nggak ada fall through ya. Nah, ini kita pindahin. Nah, ini dia berhenti di sini dia. Karena dari sini fall through ke bawahnya di sini. Nah, di sini nggak ada fall through, jadi dia berhenti sampai di sini aja. Oke, untuk pembahasan if else dan switch case atau kondisi di bahasa pemrograman Go sampai situ. Nanti nextnya kita akan lanjut ke topik yang lain. Oke, sampai jumpa.